Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya kita masih bisa menghirup udara segar, masih diberi kesehatan dan juga diberikan keistiqomahan di dalam ketaatan. Kumpulnya kita pada hari ini bagian dari salah satu ketaatan yang kita kerjakan untuk mengamalkan perintah Allah dan sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, yaitu belajar ilmu. Ya, mudah-mudahan dengan ilmu ini Allah Subhanahu wa taala menerangi kehidupan kita, baik kehidupan jasad kita atau kehidupan rohani kita, ya. Baiklah jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah membahas tentang hubbullahi azza wa jal lil abdi, yaitu cinta Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Ya, dan sebenarnya ini pembahasan awal dari kitab Al-Hubbu fil Qur'anil Karim. Kitab yang kita baca ini adalah kitab tentang cinta di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Jadi bagaimana Al-Qur'an Al-Karim berbicara tentang cinta, ya. Ini dikarang oleh seorang ulama, Abdul Sattar Al-Karim Al-Marsumi, ya. Ini pengarangnya beliau. Nah, kita masuk ke pembahasan awalnya, yaitu hubbullahi azza wa jal lil abdi, cinta Allah azza wa jalla kepada hamba, ya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tentu mencintai hambanya. Jadi dengan segala sesuatu yang Allah sediakan untuk kita, itu bukti Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Ya, tetapi cinta yang dengannya Allah Subhanahu wa taala cintai kepada kita tentu bukan cinta kauni, tapi cinta syar'i, ya. Untuk itu maka kita wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam karunia kepada kita, ya. Kehidupan itu sendiri adalah nikmat yang harus kita syukuri. Kesehatan itu sendiri adalah nikmat yang harus kita syukuri. Bahkan iman dan Islam, ketaatan, itu nikmat terbesar yang harus kita syukuri, ya. Dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita baca secara ringkas saja, ya. Jadi cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu ada dua bentuk, ya. Jadi sini disebutkan wa qad bayyana al-Qur'anul Karim anna an-nasa fi fahmihim al-hubbi fi hubbillahi azza wa jalla naw'an. Bahwa Al-Quran Al-Karim telah menjelaskan manusia itu di dalam pemahamannya tentang cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba itu ada dua macam. Jadi Al-Quran menjelaskan tentang cinta Allah kepada hambanya itu ada dua macam bentuk secara hakikat, ya. Yang pertama adalah
annasu alladzina yadzuquna hubballahi azza wajal lahum ala wajhil haqiqah. Yang pertama adalah manusia yang merasakan cinta Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. Ya, jadi yang pertama apa? Orang-orang yang merasakan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada dua jenis juga. Jadi jenis yang pertama itu juga memiliki dua bagian atau ada dua jenis. Yang pertama, minhum man sammallah azza wajal bi asma'ihim fil Qur'anil Karim. Jadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya dia merasakan cintanya Allah, ini juga ada dua jenis. Jenis yang pertama, mereka adalah orang-orang yang Allah sebut. Ya, mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama-nama mereka dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah. Jadi Quran berbicara kalau Allah mencintai mereka, namanya disebutkan. Atau sunnah menyebutkan itu, gitu ya. Jadi setiap orang-orang yang disebutkan oleh dalil itu Al-Quran dan As-Sunnah bahwa si fulan, fulana itu dicintai oleh Allah, ya maka ini masuk jenis yang pertama. Adakah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala atau Allah mencintai orang ini berdasarkan dalil, namanya disebutkan? Ada. Dan bahagialah mereka-mereka ini karena langsung nas mengatakan Allah mencintainya. Luar biasa ya. Maka dengan demikian kita wajib mencintai orang itu sebagaimana Allah mencintainya. Karena kita tidak dianggap mulia sampai memuliakan apa-apa yang dimuliakan Allah dan Rasulnya. Begitu pun dalam cinta, kita tidak dianggap orang yang mencintai Allah sampai kita mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di sini di Quran ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cintanya kepada Musa alaihi salam. Jadi Allah di salah satu ayat Al-Qur'an ini langsung menyebutkan mencintai Musa. Musa alaihi, bukan setiap orang yang namanya Musa nih, jangan pede dulu, jangan GR dulu. Oh, saya namanya Musa nih, berarti saya dicintai Allah. Enggak, ini Musa alaihi salam. Sama dalam penamaan, tidak mesti sama dalam kenyataan, dalam hakikat ya. Ini Allah sebutkan di surat Toha ayat 38 39. Di surat Toha, dicari surat Toha 38 39, ini menyebutkan nama ya seorang yang dicintai Allah, yaitu Musa alaihissalam. Allah mengatakan id auhayna ila ummika ma yuha. Tatkala kami wahyukan kepada ibu kamu Musa, gitu kan? Apa yang kamu wahyukan? Nah, permasalahannya adalah ketika kami mewahyukan kepada ibumu Musa, apa yang kami wahyukan kepadanya? Apakah ibunya Musa, istri Imran itu adalah nabi? Karena di sini disebutkan wahyu. Dan wahyu itu adalah apa namanya? Ucapan Allah diberikan kepada nabinya kan, yang kita pahami kan? Begitu kan? Sebagaimana Allah katakan di surat Asy-Syura. Ya. Dan soal Allah katakan apa? Ma min basarin ayyukalimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursilu alaihi malakun. Tidaklah seorang manusia ketika kami berikan wahyu kepadanya, atau kami berikan wahyu di belakang hijab, atau kami utus kepada mereka seorang rasul, berarti ini merupakan wahyu syar'i, wahyu yang dengannya dia diangkat dari nabi atau jadi rasul. Tapi di sini apakah makna wahyu ini adalah wahyu sebagaimana Allah berikan kepada Musa? Jadi wahyu yang disebutkan dalam ayat ini kan Allah berikan wahyu kepada ibunya Musa. Apakah sama seperti Allah berikan wahyu kepada Musa? Ulama menjawab tidak sama.
kadang wahyu itu maknanya ilham. Kadang wahyu maknanya ilham. Jadi yang Allah sebutkan kepada Musa, kepada Maryam itu disebutkan dengan kalimat wahyu. Tapi maknanya adalah apa? Ilham, bukan wahyu yang Allah dengannya mengangkatnya seorang nabi. Karena nggak ada nabi di kalangan wanita. Ya. Ketika kami wahyukan kepada ibu Musa apa yang kami wahyukan, pada ayat berikutnya mengatakan anikdifihi fit tabuti faqdifihi bil yammi falyulkihil yammu bis-sahili ya'khudhu aduwwuli wa aduwwullah wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a 'ala aini. Allah mengatakan anikdifihi fit tabut, hendaklah apa? Masukkan Musa di dalam sebuah peti, ya kan? Faqdifihi fil yammi, udah peti itu hanyutkan di mana? Di sungai Nil. Maka fayulkil yammu bis-sahili, maka ya tabut itu apa? Dilemparkan atau ditaruh di sungai, akhirnya mengalir mengikuti aliran sungai. Yahudu aduwli wa aduwil, nanti peti ini akan diambil oleh musuhku dan musuhnya. Musuhnya Allah dan musuhnya Musa, yaitu di keluarga Fir'aun, ya. Kemudian wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, dan aku apa? Sampaikan kepadamu ya cintaku kepadamu. Mahabbatan minni, cinta dariku. Walisna 'ala aini. Subhanallah. Ikhwatal iman ini menunjukkan bahwasanya Musa memang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan langsung, disebutkan wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Ini kepadamu Musa alaihi salam, ya. Begitu juga di dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang cinta Allah kepada Ibrahim. Cinta Allah kepada Ibrahim, bahkan di atasnya cinta biasa. Ini disebutkan di surat An-Nisa 125. Surah An-Nisa 125, Allah mengatakan wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Adakah orang yang lebih baik agamanya dari orang-orang yang berserah diri menghadapkan wajahnya kepada Allah dan dia dalam keadaan orang yang baik dan mengikuti millah agamanya Ibrahim yang lurus itu. Wattahadallahu Ibrahim khalila, kemudian Allah menjadikan atau mengangkat Ibrahim sebagai kekasih. Khalil sama al-hubbu, ada al-hubbu wal khalil beda. Al-khalil lebih tinggi dari cinta. Maka Allah menyatakan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Kekasih di sini kekasih Allah yang tidak sama seperti hamba mengasihi hamba. Ya, jadi Allah nggak butuh Ibrahim, tapi ini predikat yang tinggi yang didapatkan Ibrahim dari Allah yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya, gitu kan? Jadi di sini menunjukkan bahwasanya Ibrahim dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena menyebutkan wattahadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih, ya. Begitu juga Allah menjadikan Nabi kita kekasih, ya. Seperti Allah Rasul mengatakan lau kuntu muttahadan khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan. Kalau seandainya aku boleh menjadikan seorang itu kekasih, maka aku akan jadikan Abu Bakar seorang kekasih. Walakinahu akhi wa sahibi, tapi dia adalah saudaraku dan sahabatku. Wa qad ittakhadallahu azza wa jalla sahibakum khalilan, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sahabat kalian adalah kekasih, ya. Ini kan bahwasanya Nabi kita juga kekasih Allah Subhanahu wa taala seperti Allah menjadikan Ibrahim seorang kekasih, ya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan innallaha tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan nada Jibril. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala apabila mencintai seorang, maka Allah akan panggil Jibril.
Innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbah. Sungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka aku pun mencintainya. Kata Jibril. Ya, dipanggil. Allah mencintai fulan. Maka di sini Jibril mengatakan innallaha qad ahabba fulanan. Sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan itu. Fa uhibbahu, maka aku mencintainya juga. Fa yuhibbuhu enggak, maknanya begini. Innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fa yuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Summa yunadi Jibril fis sama. Kemudian Jibril memanggil ya orang-orang atau makhluk yang di langit, berkata di langit kepada para malaikat yang lain. Innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbuh. Sungguhnya Allah, kata ini Jibril berkata, sungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia oleh kalian. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit pun mencintainya. Wa yudha'u lahul qabulu fi ahlil ardi. Kemudian Allah letakkan rasa cinta itu diterima oleh penduduk bumi, ya, subhanallah. Maka dengan demikian para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang dicintai Allah, dicintai malaikatnya, dan dicintai orang-orang beriman, ya. Ya, walau tidak semua manusia mesti mencintainya. Ini di sini disebutkan dua saja contoh orang yang dicintai Allah dalam Al-Quran. Tapi kalau dalam sunnah banyak, yes. Seperti misalnya Allah mencintai Khadijah. Jadi Jibril berkata kepada nabinya, kepada rasulnya yaitu Jibril, bahwa dia mencintai Khadijah. Kemudian Jibril berkata kepada Muhammad, sehingga Nabi kita tahu bahwa engkau mendapatkan salam dari Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguhnya bila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka dia akan panggil Jibril. Dan Jibril memberikan salam itu, ya. Kemudian juga tentang Ali bin Abi Thalib, iya kan? Jadi ketika mau perang Khaybar itu kan harus ada pemimpin dalam perang. Maka Rasul mengatakan sa'utikum rayata godan rajulun yuhibbuhullahu wa yuhibbunah. Ya, akan aku berikan panji perang besok kepada seorang laki-laki yang dia mencintai, yang Allah mencintainya dan dia pun mencintai Allah. Semua sahabat berharap dia orangnya. Karena apa? Orang ini dicintai Allah dan dia mencintainya. Mencintai Allah dan dicintai Allah. Siapa yang tidak ingin dicintai Allah? Ya kan? Maka seluruh sahabat berharap kalau besok itu pilihannya adalah ke dia. Maka berebut nih sahabat. Waktu subuh hari setelah sholat subuh, ya subuhnya sudah jelas para sahabat tidak mungkin ketinggalan kayak kita. Makanya kalau sholat jangan sering masbuk. Ya, apalagi nggak sholat jamaah. Ya kalau ada udur boleh lah. Ya kan namanya manusia ada udur, mungkin ngantuk, capek sekali, nah terus lain boleh. Tapi tetap kebanyakannya harus di mana? Sholat jamaah. Ini kadang penyakit bagi kita. Ya termasuk saya sendiri juga demikian. Ya kadang kemalasan, kelalaian kita demikian. Padahal ya iman, Allah itu memerintahkan sholat itu mengangkat nabinya ke Sidratul Muntaha. Syariat yang lain itu lalu Jibril di bumi nabinya. Sholat enggak. Angkat nabinya ke atas, dia bicara sendiri kepada nabi kita tanpa melalui Jibril. Subhanallah. Itu menunjukkan agungnya sholat. Belum dalil-dalil yang lain berbicara tentang keutamaannya. Terkadang di antara kita ini ada yang cinta agama, cinta banget. Ngajar di mana-mana tuh. Ngajar apa? Ngajar agama. Bahkan waktunya hampir dihabiskan untuk ngajar. Mungkin pengen seperti Imam Malik kali ya. Imam Malik itu hari-harinya ngajar, sibuk dengan ngajar, ya. Sampai sahabat Malik bertanya kepada saudara perempuan Imam Malik,
ngapain ya si Malik ini kalau di rumah, apa ini? Su'ila ukhti Malik an Malikin bi baiti. Saudara perempuan Imam Malik ditanya tentang Malik di rumahnya, apa yang dikerjakannya? Qalat al-qiraah wal kitabah. Imam Malik kalau di rumah itu cuma baca dan nulis. Baca artinya di rumahnya saja ilmu. Baca dia di rumah itu, baca, tulis, sehingga dia punya karya tulis. Kemudian selebihnya dia mengajarkan ilmu. Ya hari-hari begitu terus. Subhanallah, kehebatan Malik. Nah, kadang mungkin sebagian kita pengen kayak Imam Malik, waktunya ingin digunakan untuk yang bermanfaat, bagus. Tapi ingat, kita harus contoh Malik sempurna. Dan kita tidak akan sempurna Imam Malik, bukan? Karena kita bukan Malik. Malik itu nggak ada ulama yang bisa mengalahkan kehebatannya, nggak ada. Ketika Imam Malik ada, seluruh ulama itu tenggelam dengan apa? Kemuliaan Imam Malik rahimahullah taala. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri di Baghdad itu ulama terkenal. Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya mana lebih utama antara Malik dengan Sufyan, tentang apa kata Imam Malik? Kata Imam Ahmad, tentang ilmu maka Malik. Tentang hadis, tentang maka katakan Malik lebih utama dari Sufyan. Bagaimana tentang kezuhudan, maka itu bagi kalian. Artinya kalau zuhud, Sufyan lebih jauh dari Malik kaya. Sufyan kan sederhana. Masing-masing orang punya kelebihan. Tapi saat ada Malik, Malik itu the best. Ya luar biasa. Dan itu pun dia masih membaca dan dia itu masih di rumahnya. Kira-kira kita ini kalau ngajar ke setiap tempat, terus murojaahnya kapan? Kita butuh waktu telaah, waktu itu, dan itu kadang kita mau ngajarin antum ini, baca kitab ini lebih lama daripada ngajarnya. Ngajarnya paling berapa? Bacanya bisa sejam, 2 jam untuk pahami. Berarti mestinya lebih banyak bacanya daripada apa? Menyampaikan. Karena kita tidak seperti Malik. Walau kita ingin kayak Imam Malik. Yang kedua, Imam Malik tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah walau dia sibuk ngajar. Ketika adzan, berhenti seluruh kegiatan, dia ke masjid. Kita asik ngajar, asik baca buku, adzan berkumandang, nggak terdengar atau diabaikan, baca buku terus. Baca buku atau ngajar terus sampai sholatnya apa masbuk. Maka di mana Maliknya kalau gitu? Ya kan? Maka kalau antum buat kias, harus kias yang sempurna, berimbang antara pokok dengan cabang masalah. Kalau antum yang seperti Malik kemudian dengan mengajarkan ilmu, maka contoh Malik secara sempurna. Ya. Nggak, karena ilmu, belajar ilmu itu untuk mengamalkan, dan belajar ilmu tidak akan mengalahkan tidak akan mengalahkan perkara yang wajib. Ilmu itu, belajar ilmu lebih utama dari sholat yang sunnah, daripada ibadah sunnah. Iya, kalau seandainya sampai bahkan dalam buku syarah Sahih Bukhari tentang keutamaan belajar ilmu itu sudah saya posting di Facebook saya ada. Kalau seandainya seorang itu lelah belajar karena dia puasa sunnah, maka tinggalkan puasa sunnah untuk belajar. Pokoknya perkara-perkara yang sunnah itu menghambat kamu untuk belajar ilmu, maka belajar ilmu, tinggalkan ibadah yang sunnah. Tapi kalau ibadah yang wajib, gak bisa. Ya, kita belajar ilmu nih, baca asik dengan perdebatan ulama, tapi adan harus berhenti. Karena itu tidak lebih utama daripada mengerjakan sholat berjamaah. Kadang sebagian kita asik dengan baca kitab, asik ngajar menyampaikan ilmu, ketika adzan pun terus dilanjutkan. Mestinya dia berhenti dan dia langsung ke masjid. Sangat ironis kalau kita juru dakwah, kalau kita yang ngajarin ilmu, ya keutamaan sholat jamaah dan seterusnya, ternyata kita sopnya paling belakang dan selalu masbuk. Kalau selalu masbuk, fahuwa min alamatun nifaq. Kalau orang sholat yang selalu masbuk, itu tanda kemunafikan ada padanya. Bagaimana kita mengaku di Ahlus Sunnah? Bagaimana kita baca kitab, hafal hadis, hafal ini, tapi praktek sholatnya apa?
masbuk terus, fahada laisa bisahih. Pemahaman ini tidaklah benar, ya. Nah, ikhwatal iman, kita kembali. Pada saat Rasul mengatakan, besok aku akan berikan panji perang kepada seorang laki-laki yang Allah mencintainya dan dia pun mencintai Allah. Seluruh sahabat datang sholat subuh. Jelas seluruh sahabat sholat subuh memenuhi dan tidak pulang, nunggu Rasul berbicara. Akhirnya Rasul berdiri dan sahabatnya seksama semua mengharap kepada Allah agar dirinya lah yang disebutkan. Kenapa? Itu persaksian nabinya yang tidak ada kedustaan bahwa Allah mencintainya sebagaimana dia mencintai Allah. Ternyata Rasul mengatakan, bertanya, sudah kumpul semua nih, aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Sahabatnya menjawab, Rasul, Ali bin Abi Thalib di rumahnya, nggak datang sholat subuh. Kenapa? Karena matanya bengkak, matanya sakit, nggak bisa berjalan, dia nggak bisa sholat, dia sholat di rumah. Kemudian tolong panggil Ali ke sini. Setelah dipanggil, kemudian ditiup ya, disemburnya kan, kemudian langsung sembuh, bisa melihat. Kemudian dikasihkan panji perang kepadanya. Wah, kecewalah semua sahabat yang sholat jamaah, yang menanti mengharap nggak dapat. Maka di sini diantaranya, terkadang kita harus ridho, harus rela, ya bukan terkadang kita harus rela dan ridho dengan ketetapan Allah. Terkadang ada orang-orang yang ada keutamaan tapi tidak hadir mengharapkan keutamaan itu. Karena Ali tidak mengharapkan, karena dia merasa memang lagi sakit dia. Kenapa Ali yang dipilih? Memang mungkin ada amalan rahasia dan tidak rahasia juga. Ali terkenal baiknya, terkenal utamanya. Yang jelas dalam hadis ini Rasul mengatakan Ali adalah seorang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib katakan, siapa orang dia yang dicintai Ali, yang dicintai Allah adalah Ali bin Abi Thalib, karena nasnya jelas dari sunnah mengatakan demikian. Dan tentu yang lain juga ada ya. Nah, yang kedua adalah ini, yang kedua dari poin pertama ya, bahwa ada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tapi karena sifat-sifat mereka. Tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan sifatnya. Dan tentu kalau cuma yang disebutkan namanya doang, wah sudahlah, tidak semua sahabat pun disebutkan namanya. Apalagi kita yang enggak sedang turun ayat, di mana nama kita ada ya? Kita dicintai Allah apa enggak gitu? Karena nama kita kan enggak disebutin. Ternyata ada yang kedua yang mungkin kita masuk di dalamnya, yaitu Allah menyebutkan cinta kepada hambanya karena sifat-sifat yang dimilikinya. Karena sifat-sifat yang dimilikinya. Dan ini pun sudah saya tulis di Facebook saya, ke Pak Suryanto ya, saya kirim. Jadi ada 8 sifat dalam Al-Quran yang dengannya Allah cintai hamba dengan sifatnya. Di sini nggak disebutin, tapi saya ada di kitab yang lain. Makanya harus banyak baca kitab. Karena kita bukan ahli Quran ya. Ketika saya menyampaikan ini, ada 8 sifat yang dengannya Allah cintai hamba dengan sifat itu. Bukan berarti saya hafal Quran detail, enggak. Ini sudah ada bukunya, tinggal terjemah. Ya kan? Kita ini sudah diberi kenikmatan, sudah banyak buku para ulama. Tinggal kita beli, kita miliki, kemudian apa? Baca. Nah, waktu baca murojaah itu harus benar-benar disediakan, dipaksakan, diagendakan. Kalau enggak, paling-paling kita hanya murojaah yang sedang akan diajarkan. Padahal itu bihar, lautan. Maka perlu waktu. Ya. Nah, yang pertama sifat adalah sifat takwa. Jadi Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Sifat pertama adalah sifat takwa, dan ini ada di surah Ali Imran 76, juga di surat Ali Imran 76, kemudian di surat At-Taubah ayat 4. Ya. Jadi Allah mencintai hambanya dengan sifat. Yang pertama apa? Sifat takwa. Dalilnya di surat Ali Imran 76 dan At-Taubah ayat 4.
Allah mengatakan bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jelas ya? Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ini di ayat 76 dari surat Ali Imran. Nanti dibaca saja pada ayat At-Taubah ayat yang keempat. Dan bahkan ditambah lagi di sini ayat surat At-Taubah ayat 7, juga di surat At-Taubah ayat 4 ayat 7 berarti. Nah, yang kedua dan ketiga adalah taubat dan bersuci. Yang kedua taubat, yang ketiga apa? Bersuci. Karena ini dalam satu dalil, maka disebutkan yang kedua dan ketiga. Dalilnya ada di surah Al-Baqarah ayat 222 ya. Juga di surah At-Taubah ayat 108. Al-Baqarah 222, At-Taubah 108 ya. Misalnya di Al-Baqarah 122 disebutkan wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Di ujung kalimat disebut sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Ini kan bahasanya Allah mencintai orang yang bertaubat, poin kedua, dan Allah mencintai orang yang bersuci, poin ketiga. Jadi dengan kita bertaubat dari dosa, dari kemaksiatan, Allah cintai kita. Sebagaimana kita membersihkan jasad kita dari kotoran, dari najis ya, dari hadas, juga Allah mencintai kita ya. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat, Allah mencintai sifat ihsan. Ihsan itu apa? Orang yang berbuat baik, sifat kebaikan. Muhsin berarti orang yang berbuat kebaikan. Muhsinin para dermawan, artinya orang yang berbuat baik. Bahkan ini disebutkan pada 5 tempat. Pada 5 tempat dalam Al-Quran, ada 5 ayat gitu ya, berbicara tentang Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Yang pertama di surah Al-Baqarah 195. Al-Baqarah 195. Atau nanti ini kan saya kirim ke Pak Suryanto ini bisa di-share di grupnya. Yang kedua surah Ali Imran 134. Ali Imran 134 ya. Kemudian Ali Imran 148. Jadi Ali Imran 134 dan 148 dan Al-Maidah 13 dan 93. Nah, itu banyak. Allah mencintai orang berbuat kebaikan. Seperti di surat Al-Baqarah 195 disebutkan wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan impakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Berbuat baiklah, karena Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Sifat yang kelima yang dengannya Allah mencintai seorang hamba adalah sifatus sabar, sifat sabar. Jadi dengan sabar seorang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan ini ada dalam satu surat, satu ayat, yaitu Ali Imran 146. Jadi Allah mencintai orang yang sabar dalam Quran cuma satu ayatnya, yaitu 146 surat Ali Imran. Tapi berbicara tentang sabar banyak dalam Quran. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ini pun bisa disebutkan bersama orang yang sabar ini juga karena Allah mencintainya.
tapi lapat yang sharih yang jelas Allah mencintai orang yang sabar ini cuma ada di surat Ali Imran 146. Allah mengatakan wa ka'ayyim min nabiyyin qatalu ma'ah ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fis sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa, mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Ya. Sifat yang keenam yaitu tawakal. Sifat apa? Tawakal. Ya. Ini disebutkan dalam surat Ali Imran 159 dan surat Ali Imran 159, satu ayat juga yang disebutkan di akhirnya innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kemudian yang ketujuh yaitu sifatul adl, sifat keadilan, sifat adil. Ini disebutkan dalam 3 tempat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surat Al-Maidah ayat 42. Al-Maidah 42. Yang kedua adalah surat Al-Hujurat ayat 9. Al-Hujurat ayat 9. Dan yang terakhir ketiga surat Mumtahanah ayat 8. Dan surat Al-Mumtahanah ayat 8. Ya, di Al-Maidah ayat 42 itu di akhirnya sama, ayat Al-Maidah 42, kemudian Al-Hujurat ayat 9 dan Mumtahanah ayat 8, di akhir ayat mengucapkan sama, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat keadilan. Itu ya, adil, harus adil. Bahkan adil ini Allah perintahkan kepada kita berbuat adil kepada musuh kita, kepada orang yang kita benci, kepada orang yang dengan kita ada permusuhan, itu kita berbuat adil. Jadi adil itu harus ada di semua aspek. Allah mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu wa aqrab littaqwa. Janganlah kebencian kepada suatu kaum tidak membuat engkau berlaku adil kepadanya. Ketika kita membenci suatu kaum, tidak boleh juga kita tidak berlaku adil kepadanya, tetap adil. Ya, karena adil lebih dekat menjadikan orang kepada ketakwaan. Kita kan kadang-kadang kalau sudah nggak suka itu lebih dolim kan, sampai kebenaran yang ada padanya pun ditolak. Sampai dia tidak melakukan pun kita katakan dia melakukan, berarti tidak adil. Orang punya salah, ya sudah, di kesalahannya itu aja, jangan dirembet-rembetkan ke yang lain gitu. Ini tidak adil namanya ya. Karena Allah sampai mengatakan kepada musuh sekalipun harus berlaku adil seorang muslim itu. Nah, yang terakhir, yang ke-8 adalah lurus dan teratur dalam barisan. Ini terutama dalam barisan sholat, seperti lurusnya dalam barisan perang dan seterusnya. Jadi lurus dan teratur dalam barisan diantaranya sholat, ini akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada dalam surat As-Saff ayat keempat. As-Saff ayat keempat, yaitu innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fis sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan sebagai suatu bangunan yang tersusun kokoh, saking rapat, saking rapinya, seakan bangunan yang kokoh. Baik ini dalam perang juga dalam sholat. Di zaman dulu, kalau musuh-musuh itu melihat kaum muslimin sholat, bergetar hati mereka. Kenapa? Barisan mereka barisan perang, lurus, rapi. Itu ya, luar biasa. Nah, 8 sifat ini disebutkan dalam Quran bahwa Allah mencintainya. Kalau kita perhatikan dari 8 sifat itu, surat apa yang paling banyak berbicara tentang kecintaan Allah? Ali Imran dari tadi.
Surat Ali Imran itu banyak berbicara tentang Allah mencintai ini. Wah, masya Allah. Terus ada, ya pas berhenti. Secara singkat kita telah menjelaskan cinta Allah kepada hambanya. Poin yang pertama, ya kan, apa itu? Allah mencintai orang-orang yang merasakan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada dua jenis. Yang pertama disebutkan namanya secara jelas. Yang kedua, Allah mencintai orang-orang yang memiliki 8 sifat tadi. Yang memiliki dengan sifat, yaitu ada berapa? Ada 8 sifat dalam Quran yang dengannya dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ada sifat, salah satu sifat yang kita miliki dari 8 itu, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Coba antum berusaha, kalau ini cintai Allah, kita milih nih, kira-kira kita lebih mudah kemana dari 8 sifat tersebut. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.